bisa. Kemudian saya adalah praktisi, kebetulan saya punya perusahaan konsultan riset, dan saya juga dosen dari S1 sampai S3 di IPB maupun di Fakultas di Indonesia. Saya di prodi manajemen, tapi saya ngajar kalau di Fakultas ngajar S3 saya ngajar econometric, mathematics dan data science. Di S1 saya ngajar data mining dengan metode riset, terus matematika bisnis dan apa lagi saya metode pengambilan keputusan untuk kuantitas. Oke. Saya jadi dosen praktek dari tahun 2020, tapi saya lama di IPB. Sekarang saya punya perusahaan konsultan riset, lamanya di Malaysia, di kementerian di Indonesia, mantau di berbagai kementerian lah dan lembaga. Oke, hari ini saya mau lihat nyantai aja dengan presentasi tentang apa yang sudah dilakukan, itu yang mesti disampaikan. Ujian LST itu ujian itu saya pada dasarnya ujian itu bukan menjatuhkan kalian, tapi bagaimana mengkonfirmasi apakah yang Anda tulis apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan pemahaman Anda atau tidak. Don't worry lah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Karmaku. Saya adalah presentator pertama dari kelompok Cimut. Tujuan kelompok kami mempresentasikan Cimut ini adalah untuk memperluas memperkenalkan produk usaha Cimut. Latar belakang Cimut ini adalah berupa cemilan berbahan dasar aci dengan isian khas dari Manado. Dari sana yang namanya khas dari Manado. Jadi awal mulanya itu Pak, saya mau buat panada dari sana. Tapi karena mungkin di sini kan itu berbahan roti, jadi roti goreng itu jadi sudah banyak juga. Nah, kita combine dengan yang seperti orang-orang sini suka, makanya saya isi. Jadi kita isiannya itu adalah seperti ayam, tapi berbumbunya bumbu khas dari Manado. Jadi ayam pampis, jadi namanya ada tombol pampis, sama varian baru kami adalah tempe pampis. Jadi bisnis ini mulai dibentuk adalah di bulan Mei tahun 2023 dan mulai berproduksi pada bulan Juni 2023. Nah, di sini kami menggunakan R&D, penelitian dan pengembangan adalah penting untuk beberapa. Di sini ada beberapa alasan kami kenapa kami memakai penelitian dan pengembangan R&D ini. Nah, satu adalah inovasi produk. R&D dapat membantu menciptakan variasi dan inovasi baru dalam produk cireng isi kami sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan dan menjaga agar produk tetap relevan di pasar, bisa bertahan yang banyak. Kualitas dan konsistensi. Melalui R&D ini, bisnis dapat memastikan kualitas bahan baku dan proses produksi sehingga cireng ini dihasilkan selalu konsisten dan berkualitas tinggi. 3. Efisien dalam produksi. Penelitian dapat menemukan metode produksi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan di usaha Cimut ini. 4. Keamanan dan kepatuhan. R&D ini memastikan produk memenuhi standar keamanan pangan dan peraturan yang berlaku. Yang penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum. 5. Adaptasi pasar. R&D mungkin bisnis untuk memahami tren pasar, preferensi konsumen sehingga dapat mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Alasan harus menggunakan tools design thinking adalah 1. Alasan pertama menggunakan design thinking karena banyak perusahaan yang menggunakan design thinking. Kami berusaha di bisnis ini menggunakan design thinking part. Jadi dan mengikuti part. Jadi kita bisa lebih berinovasi ke depannya sehingga pelanggan tidak
dan tidak ini ya Pak ya, bosan dengan produk cireng yang kami geluti ini Pak. Alasan kedua karena customer service berdasarkan apa yang diinginkan konsumen. Jadi kami mengikuti berdasarkan yang diinginkan oleh konsumen. Nah ini proses iterasi R&D ada 6 ya Pak. Ada 6 yaitu empati, define, idea dan prototype, 5 test, 6 reflex. Nah di sini ada empati itu membangun pemahaman dalam tentang konsumen, kebutuhan, keinginan. Jadi kami membangun dalam arti konsumen itu maunya apa. Jadi kita melihat dan apa yang mereka masukkan ke kami insya Allah bisa mengikutinya. Dan untuk define, merumuskan masalah inti yang dihadapi konsumen pengguna berdasarkan empati yang telah kami lakukan. Kami sudah survei ya ke konsumen ya Pak, yang konsumen yang membeli. Jadi di situ kami bisa merumuskannya. Dan di sini ada idea, menghasilkan ide-ide yang kreatif. Tadinya kami banyak ide yang kami kumpulkan dari kelompok kami, termasuk saya. Ada ide itu 8 dan Anissa, begitu juga dengan istri, dan kami akhirnya jatuhnya ke idenya yang menunya tempe. Karena kami sudah buat sampel, ternyata tempe itu sangat disukai juga. Tadinya yang best seller itu adalah ikan tampis. Nah ternyata bergeser sekarang karena kami sudah mencoba dan saya sudah membuatnya dan ditesterkan ke beberapa konsumen. Alhamdulillah mereka tempe. Dan di sini ada prototipenya, membangun prototipe kasar dan dari solusi ide untuk menguji dan mendapatkan umpan balik. Jadi dari prototipe ini kami membangun Pak dengan konsumen. Jadi apa yang masukan dari mereka sebagaimana mungkin seinginnya kami sebagai pengusaha yang cireng ini berusaha untuk satu menyenangkan mereka itu Pak. Jadi untuk biar mereka ingin selalu membeli produk kami. Dan untuk tes melakukan pengujian terhadap prototipe dengan penggunaan mendapatkan umpan balik dan menyempurnakan solusi. Jadi alhamdulillah pada di tes ini kami sudah mendapat yaitu tempe yang memang mereka bilangnya enak katanya Pak, dan memang rasanya dengan kulitnya itu nyambung. Kan ada kan memang isinya kita isi macam-macam Pak. Ada sebenarnya ada isi sayuran, ada apa gitu Pak, tapi ternyata tempe yang mereka gemari sekarang. Untuk refleksnya itu ada beberapa produsen, ada yang diterima 70% ya diterima, 30% itu tidak menerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Saya penjelasan kedua. Di sini ada proses design thinking ke 1.1 mulai dari empathy understanding. Nah dari empathy understanding ini kita membuat beberapa pertanyaan untuk konsumen. Ada 10 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan mulai dari nama, usia, jenis kelamin, lalu kita bertanya apakah dengan harga 2.000 itu mereka akan menjual lagi, atau juga kita membuat menanyakan apakah mereka suka dengan produk cireng kami. Di sini sudah ada beberapa wawancara dari 20 konsumen. Ternyata setelah dirangkum 20 konsumen itu menyukai produk cireng kami. Di sini sudah dirangkum kalau misalnya dari 20 konsumen itu konsumen itu menyukai dari produk cireng kami dengan harga itu. Dengan isinya pun mereka bilang cukup enak dan murah. Lalu kita membuat untuk empathy map-nya. Di sini ada tim ini sebenarnya strategi itu sudah baik, lalu harganya murah dan juga enak. Nah untuk filmnya
sini yang mereka dengar tentang cereng kami adalah karena unik, yaitu cium kan cereng Indo dari kecil lalu mereka bilangin unik. Lalu yang mereka katakan tentang bentuknya adalah untuk bentuknya unik dan unik. Lalu untuk rasa itu karena lembek diterima oleh mereka. Lalu untuk sehingga sendiri mereka itu pasti apa sih nanti akan merekomendasikan cereng ini kepada mereka. Yang mereka lakukan adalah akan membeli lagi dan artinya akan menjadi customer loyal. Lalu yang terakhir adalah pen, dan mungkin dari pen ini, dari masalah sharing kita ini adalah dari pembuatan kulit cireng. Kadang pembuatan kulit cireng itu ada yang tapi nekat dan juga ada yang baik. Jadi mulai yang paling susah ini dari pen ini adalah pembuatan kulit cireng. Lalu untuk gamenya, lalu untuk solusinya mungkin kita akan memperbaiki dari tatanan adonan kulit cirengnya terlebih dahulu. Lalu untuk yang ke 1.2 adalah observasi. Di sini kita bertanya mengenai konteks pelanggan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apa yang dilakukan sama. Lalu yang kedua mereka itu apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka melakukan. Lalu di sini ada saya ingin membantu menyediakan cemilan enak pedas dan juga murah, lalu menyediakan cemilan berkualitas dan varian rasa Nusantara. Lalu alasan saya memilih customer ini adalah karena mereka itu terkadang sibuk gitu, jadi kalau misalnya cireng jadi praktis dibawa dan juga mudah, enak juga gitu. Terus yang ada aktivitas juga, aktivitas apa yang mereka lakukan. Kenapa aktivitas itu penting? Karena mereka itu melihat status WhatsApp kita karena kita pakai di sosial media. Itu adalah WhatsApp. Lalu untuk ajarannya, apa yang unik tentang lingkungannya, yaitu adalah pelatihan pesan cireng dari kenyamanan rumah atau kemudian mereka. Jadi mudah dibawa karena nyaman gitu. Lalu untuk interaksinya, kita berhasil melalui media sosial, kami adalah WhatsApp. Untuk objeknya sendiri, boleh ya. Untuk objeknya sendiri kita selain WhatsApp juga ada Instagram. Lalu objeknya kita adalah kemasan yang dilengkapi label dan instruksi penyajian yang dilakukan. Selanjutnya saya desainnya sebagai presentator ketiga. Lalu berikut adalah hasil proses desain thinking tahap kedua, yaitu design. Masalah yang harus diselesaikan dari MRT itu adalah satu, tekstur cireng yang lengket saat digoreng. Lalu kedua, ukuran cireng yang dibilang kecil. Yang ketiga, kemasannya yang kurang aman. Lalu keempat, tidak adanya pembeda dalam cireng untuk membedakan rasa isiannya. Lalu berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan pernyataan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kita dapat membuat kulit cireng yang bagus dan tidak pecah saat digoreng. Lalu bagaimana kita memperkenalkan cimut yang ukurannya memang kecil yang menjadi ciri khas kami. Lalu bagaimana kita bisa membuat kemasan agar lebih aman. Lalu bagaimana kita dapat membuat pengguna lebih mudah mengenali cireng tanpa harus membelahnya. Lalu kreativitas indikator cireng kami yaitu eksperimen dengan bahan isian. Yang pertama yaitu isian khas Nusantara, kedua isian segar, ketiga isian sehat seperti tempe yang mengandung banyak protein. Lalu penyajian dan presentasi, kami akan memperbaiki kulit cireng agar bagus, kenyal dan rapi. Kedua, cireng diberi warna untuk memudahkan isian rasa. Lalu yang ketiga, kemasan kreatif dan aman dengan menggunakan titik warna. Lalu ada contoh persona konsumennya sebagai berikut, seperti nama Dina, usia 28 tahun, pekerjaan karyawan kantoran, preferensi rasa adalah ayam pedas dan keju mozzarella. Kebiasaannya yaitu mengonsumsi cireng sebagai cemilan saat di kantor.
Kebutuhannya itu cemilan yang praktis dan mudah dibawa. Lalu ada contoh persona kedua yaitu nama Dedi, 35 tahun. Profesinya adalah pengemudi ojek online dengan profesi rasa ikan tapis dan mentah. Kebiasaan konsumsinya itu mengkonsumsi tiram sebagai cemilan saat menunggu penumpang, dan kebutuhannya itu camilan yang tahan lama dan praktis. Lalu dalam tahap DeFi ini kami tuangkan ke dalam kanvas memahami konsumen sebagai berikutnya. Yang perlu konsumen lakukan yaitu membeli produk dan memberikan reviewnya. Lalu masalahnya apa? Masalahnya itu yang paling utama itu adalah takaran adonannya yang berupa sehingga kecil menjadi pecah. Harapannya yaitu menyediakan cireng dengan harga yang murah dan murah sayang. Lalu berikut adalah proses desain thinking tahap ketiga yaitu idea. Dalam tahap ini kami memberikan brainstorming kami, yaitu setiap anggota kami memberikan 8 ide. Jadi karena anggota kami 3, jadi ide yang terkumpul ada 24 ide sebagai berikut. Kesimpulannya kami memilih 12 challenge sebagai berikut, yaitu dengan tampilan warna-warni, challenge dalam bentuk kata-kata. Namun dikarenakan kami ada keterbatasan biaya dan waktu, kami menyeleksi kembali dari 12 ide terpilih menjadi 3 ide. Ide tersebut yang memotivasi rapidity keinginan, kreativiti kelangsungan, dan sendiri kelayakan. 3 ide tersebut adalah: 1. Membuat cireng dengan tampilan warna-warni, 2. Membuat varian rasa baru dari tempe, yang ketiga membuat kemasan dari Mika ke TikTok. Lalu untuk proses desain thinking keempat adalah prototype. Nah, untuk membuat prototype ini tujuannya adalah untuk menguji aspek tertentu dari sebuah solusi desain yang telah dihasilkan pada tahap ide atau dari ide yang sudah dipilih, maka akan diambil untuk beberapa varian rasa, yaitu salah satu berdasarkan tempe. Nah, untuk inovasi dalam kecilnya dari warna dan beberapa dari Mika ke TikTok. Jadi contohnya seperti ini, sebelumnya yaitu kemasan Mika belum ada warna, jadi agak susah dikenal selain dari singkat. Terus yang terbaru iterasi idenya yaitu dari kemasan Mika ke Timur dengan varian warna seperti hijau untuk warna tempe, warna merah seperti ini pink rasa itu. Dia lebih mudah diberikan. Lalu berikut adalah hasil proses desain thinking tahap kelima yaitu tes. Dalam tes ini kami mencoba mewawancarai customer kami sebanyak 10 orang untuk melihat respon terhadap inovasi kami, apakah diterima baik dan diterima positif. Berikut adalah hasil wawancara kami. Lalu dari hasil wawancara tersebut kami dapat simpulkan bahwa 10 orang yang kami wawancarai mengenai perubahan kemasan dari Mika ke TikTok diterima 100% oleh mereka. Lalu untuk inovasi warna 7 orang mengatakan tertarik, sedangkan 3 orangnya merasa tidak tertarik. Lalu untuk variasi baru tempe 5 orang merasa tertarik dan 5 belum merasa tertarik dengan isian baru tersebut. Sehingga bisa disimpulkan 3 inovasi yang kami buat dapat diterima walau sebagian kecil masih belum ada yang menerima. Proses desain thinking adalah black. Hasil evaluasinya cireng berwarna. Cireng berwarna mengandung untuk sebagian besar. Dari data hasil tes, 70% mengatakan tertarik dan bagus, sedangkan 30%-nya mengatakan tidak tertarik. Kami menggunakan pewarna makanan, mungkin kedepannya kami menggunakan pewarna alami dari buah atau sayur seperti warna hijau dan sawi, warna merah dari buah bit. Varian rasa tempe. Rasa tempe populer di lidah masyarakat Indonesia. Kenapa kami memakai varian rasa tempe ini ya? Karena orang Indonesia itu senang dengan tempe. Oleh karena itu kami memilih varian rasa tempe karena rasanya enak dan bergizi. Setelah kami wawancara 50%
tertarik dengan cara tempe, rasa tempe, dan 50% merasa tidak tertarik. Dengan hal ini kami membuat varian rasa tempe dengan bumbu yang nikmat sehingga semua orang dapat menyukainya. Jadi bumbunya itu memang ciri khas dari Merauke. Kemasan individualnya itu dari hasil wawancara 100% setuju dengan perubahan kemasan menjadi individual karena lebih bagus, menarik, lebih aman daripada kemasan kita yang memang kemasan kita awalnya kami gini Pak, kenapa kami pakai Mika, karena di situ juga untuk satu menekan ya biaya produksinya tadinya Pak, tapi ternyata semakin banyak yang ini mereka protes karena dengan yang ini modelan Mika yang ini kan jadi gampang rusak, jadi kalau dibawa kemana-mana itu gampang rusak. Jadi kami menggantikan dengan pada yang memang lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dari apa sih presentasi yang kami bawakan ini Pak, mungkin dari Bapak ada pertanyaan atau mungkin ada masukan untuk kami yang memang baru pemula untuk berbisnis. Oke, saya ucapkan selamat bagus ya. Saya tertarik bagaimana cara ini penyajian sudah oke ya. Kemudian produknya produk inovatif dan kreatif ini ya. Coba balik awal. Oke, jadi kalau dilihat dari judul marketing strategi ini, kira-kira strateginya lebih pada resource base atau market base? Soalnya saya lihat tadi, saya udah lihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan itu sudah melakukan riset pasar dan sebagainya. Coba jelaskan. Ya, karena kalian melakukan inovasi. Iya. Tapi inovasi ini lebih kepada riset ke marketing base, ya kan? Karena market driver apa yang karena orang kan udah tahu ciri begitu aja kan. Iya. Terus makanan yang tadi isinya dari itu kan produk inovatif yang itu iya. Tapi pasti ini mengembangkan berdasarkan apa sih kebutuhan pelanggan. Awal saya dengar tadi awal penjelasan demikian. Iya. Artinya lebih kuat dominan misalkan marketing base, tapi kalau dia betul-betul resource base, menciptakan sesuatu yang punya value, dari value itu ada jelaskan kepada masyarakat. Apa sih kelebihan daripada produk ini? Sehingga masyarakat akan membeli karena value-nya. Iya. Tapi kalau ini karena namanya makanan ya, iya. Semuanya orang datang ke tempe, orang datang ke cireng, tetapi Anda lebih saya melakukan kalau strategi marketing ini STP ya apa namanya dari segmentasi targeting and positioning ya itu artinya Anda melihat tadi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan orang sudah menunjukkan terus dia top of mind orang sudah tahu objek jadi lebih berat kepada market base tapi ini tetap saja merupakan produk sistematik. Nah, ya artinya Anda berkreativitas inovasi berdasarkan apa yang dilakukan di pasar. Jadi sudah benar dalam riset dalam implementasi arah ini dalam pengembangan produk inovatif ya. Kemudian tentu saya melakukan riset pasar apa sih ini dari konsumen. Kemudian memang sebenarnya ada metodenya. Ada metodenya. Saya ingin tanya kepada kalian, saya masih kayak gini kan? Ini harus bisa di-coding, diolah, bisa menggunakan conceptual mapping. Ya, jadi namanya pakai SPSS bisa. Jadi kalian tahu positioningnya di mana?
Nah, di bahkan ada namanya segitiga itu kan pas saya lupa. Saya bukan dosen marketing tapi saya pernah menguji perilaku konsumen gitu ya. Jadi kan gimana top of mind-nya, bagaimana orang mengenalnya ini ya, gimana posisi produk ini sebenarnya sudah dilakukan pakai tapi masih saya lihat masih manual ininya, hitungnya kan. Tadi mengkerucutkan dari sekian itu jadi 3 ide itu tuh manual ya. Nah, sebenarnya ada ininya, ada toolsnya itu mapping analysis atau ada lagi namanya pakai NVivo juga bisa ya. NVivo jadi hasil wawancara itu diindikan, dipetahkan. Tapi kalau Kanda coding bisa jadi pakai perceptual mapping, pakai SPSS bisa. Kemudian respondennya pun orang yang kan pakai pun positif artinya. Nah, jadi ini bisa dikembangkan jadi proyek penelitian atau skripsinya. Kalau di sini lulus S1 tidak perlu pakai skripsi, ini bisa. Tidak tahu di sini, tapi ini bisa jadi skripsi. Jadi analisis misalkan preferensi konsumen terhadap produk Cimut, ya kan? Nanti ketahuan konsumen lebih prefer kemana, perilakunya bagaimana, terus di benak konsumen apa, gitu. Kemudian bagaimana strateginya, bagaimana targetnya, bagaimana positioning produk ini, sehingga bisa ke depan. Oke, kalian punya produk, punya nanti mungkin katakanlah dipakai ya, dia ini kan ya punya hak cipta ya, sehingga orang tidak mau walaupun ini itu simpel, tapi punya kekhasan. Nah itu kalau tidak cepat-cepat dipatenkan, itu bisa ditiru orang. Atau kalau kita memang berbaik hati tidak, wah ini hak semua orang, karena orang boleh saja untuk, tapi tinggal bermain pasar bersaing sempurna kan. Yang jelas produk saya punya standar tinggi. Nah jadi dari sisi ilmu R&D dan desain thinking dan sebagainya sudah bagus. Nah, kemudian tinggal kayak gini kan, cara penyajiannya mungkin dia tidak seperti ini. Questionernya, oh iya pertanyaannya poin-poin ini, hasil responden begini, kesimpulannya begini. Ya, kalau saya tanya misalkan, ibu tadi udah saya tanya, ini misalkan saya tanya, kalau dilihat dari perilaku konsumen, positioning dari Cimut itu gimana? Atau top mind di benak konsumen yang udah makan? Positioningnya mungkin satu rasanya tuh khas, terus unik bentuknya karena dia kecil, terus juga karena ada kalian dulu jadi warnanya juga bentuk warna blok. Oke. Targetnya marketnya apa? Targetnya itu kayak mahasiswa, kayak pekerja kantor yang butuh cemilan, kayak bisa ini ke ibu rumah tangga yang butuh cemilan yang nggak sempat bikin, jadi praktis tinggal goreng. Terus strategi pemasaran bagaimana? Yang sekarang kita lakukan adalah melalui WA sih Pak, by WO gitu. Jadi Sebenarnya masih ini sih Pak. Nah, Saya door to door gitu. Door to door, ya. Ya, karena saya kan jadi sekarang karena saya ada awalnya itu waktu itu bisa banyak input gitu-nya. Saya memang Kayaknya pasarannya ibu pekerja atau ibu istri pejabat atau apa kelihatannya seperti itu. Ini Pak, jadi pada awalnya ada di Kelurahan Pamekasan. Karena saya adalah ketua PKK-nya di sana, jadi saya bisa masuk ke posyandu, masuk ke kantoran. Jadi pengenalan konsumen itu bisa ada event tertentu. Kemudian nanti kan bikinkan suatu brand. This is my brand ya. Terus apalagi zaman sekarang itu gampang sekali menyebarkan menyebarkan informasi, entah cuma via TikTok yang cuma berapa detik ya, tidak imut gini kan. Ini dari apa sih Pak? Dari Cibinong sekarang sudah merambah ke Kecamatan Lewisani. Karena saya sekarang di Lewisani itu masih Lewiliang Pak. Soalnya saya pernah sering dengar, kebetulan saya tinggal di rumah ibu.
dekat itu tempat ibu saya di Pakansari, ada rumah saya di dekat di rumah. RW berapa Pak? Saya di Gria apa tuh Gria Cipinang Indah, bukan Pakansarinya, yang di Manggewer ya. Di Manggewer. Kebetulan rumah saya dari mahasiswa S2 sampai sekarang itu. Nah, jadi kalau di badan tinggal situ, waktu saya tinggal itu di Konfil. Kemudian apa namanya itu? Saya perhatikan ini kan perlu ini sudah tadi kan sudah punya ciri khas, keunikan. Jadi perlu inovasi sudah dilakukan. Sekarang tinggal brand, ya. Terus dari brand itu bagaimana mengiklankan, ya. Nanti bisa jadi itu ibu. Jadi itulah nanti yang punya cireng imut. Dan bisa jadi kalau mau ini oleh-oleh khas. Ya. Oleh-oleh khas dari ini misalnya dari Kabupaten Bogor ya, cireng imut yang apalagi ditonjolkan tadi ini tidak hanya ini cireng biasa, tapi dia punya gizi dan sebagainya, cemilan untuk anak sekolah, punya makanan sehat, tapi untuk ke arah mass production atau ke arah industri tentu kita pertama sertifikasi halalnya. Tapi kayaknya mudah sekarang. Udah punya Pak, udah punya. Dan jaminan mutu ya. Iya. Nah, itu mudah dulu mahasiswa S3 saya industri itu kalau kedua kayak ikan UMKM yang lupas ya. Saya udah masuk ke UMKM juga Pak. Ya. Saya ini Ya. UMKM. Kalau UMKM Kabupaten Bogor yang sekretaris dinas itu kakak kelas saya tuh, industri. Nah, kalau misalkan itu bisa ngomong beliau. Terus setelah kami kemarin mengkaji tentang litbang ke Kabupaten Bogor. Rencananya kan di Pakansari nanti ini ada UMKM yang pas tanggal 10 kalau nggak salah di dalam RI ini ada nanti. Ya kalau yang perlu ngomong bilang aja mahasiswa kami di sini, Ibu namanya industri sektor. Kita buka stand Pak. Sekarang kan saya ada di wilayah Loisadeng dan di situ sebagai saya sekarang ketua PKK ada di Loisadeng. Suami lurah lagi ya. Sekarang ada sekcam Pak dan sekarang nanti akan ada stand, kita buka stand Pak. Jadi kecamatan itu Loisadeng nanti. Ya, packaging ini bagus aman gitu ya. Nanti ini kan ya kelemahan dari kita kan packagingnya kan. Sekarang kan packagingnya ramah lingkungan, packaging aman itu ini terus daya tahan produk ini berapa hari harus clear ya semuanya. Jadi saya ucapkan selamat dan bagus ya. Cuma ini bisa dikembangkan untuk mungkin tugas akhir biar cepat selesai. Kalau mendayung 2-3 bulan terlampaui, kemudian ibu kan saya kan paham orang makhluk itu daya saya terus saya dulu tenaga lama dari Sabang sampai Merauke saya sudah berdiri ya, masuk sampai ke Naken sampai ke bukit Cita Kasih ya, Pemohon sampai ke Pertut Danau Inap. Iya, sampai ke jadi saya paham. Jadi ini bisa dijadikan suatu produk inovasi untuk misalkan tambahan atau misalkan untuk wisata kuliner ya, wisata oleh-oleh ya. Nah, tapi pastikan lagi nanti untuk dikembangkan ya berapa lama tahannya, masanya bagaimana, harus disuruh berapa untuk kalau ini kan. Ini kalau dibuka kuat ya. Kuat Pak. Berapa hari? Bagusnya. Ya yang bagus kan tempe itu kan bagus ini ya. Kalau ikan udah biasa mungkin ya. Tapi tempe kan kebetulan pas saya kan menemukan tempe yang dari kacang koro itu kan. Oh iya Pak. Nah, itu juga bisa dikombin dengan itu kan. Jadi semakin dia variasi hasilnya, apalagi variasi berkualitas ya, itu semakin meningkatkan nilai produk dan nilai jualnya ya. Kemudian coba lihat kesimpulan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini bisa digunakan yang kayak gini tuh. Kalian masih manual kayaknya. Iya Pak. Ini bisa pakai konseptor ya. Nah, atau bisa pakai NVIVO untuk mapping analisisnya ya. Nah, tapi yang penting
dikenal itu mungkin kan persepsi kan. Iya. Kalau persepsi di SPS itu namanya ada perceptual mapping. Kalau yang mudah itu ada namanya BIPOC dan sebagainya. Kemudian nanti dijelaskan kalau mau menjadikan skripsi, ini bisa jadikan jurnal loh. Bisa jadikan jurnal sekali aja bisa dari ininya bisa dijadikan jurnal. Cuma nanti artinya cara ngambil sampel tadi gimana. Bahkan saya berpikir bisa lebih dari satu jurnal. Pertama terkait inovasi produk dan bisnisnya. Yang kedua bagaimana persepsi konsumennya terhadap produk itu. Nah, kalau mau dikembangkan bisa jadi 3 skripsi kali. Jadi bilang aja ke dosennya atau ke penelitinya. Sekarang semester berapa? Semester 5. Berarti ya udah nanti semester 7 ya. Semester 7 udah proposal. Di sini kan ada skripsi apa tugas akhir maka atau gimana? Ada boleh project kayak gini. Boleh. Karena logika saya kan bisnis ya. Boleh. Kalau misalkan ini bisa dipecah jadi 3 turunan ini jadi 3 tugas akhir kalian. Sehingga satu misalkan terkait inovasi produk ini, satu perilaku dan kebutuhan konsumen, satu strategi promosi. Jadi Pak sebenarnya ini Pak, di sini juga ada memang ide yang memang saya ini kan, karena kan anak sekarang kan udah yang 4 tahun aja, jadi siapa sudah kena diabetes. Iya. Nah di sini dan alhamdulillah ininya bahan ini termasuk bumbunya saya tidak menggunakan gula, saya pakai gula jagung. Jadi untuk yang diabetes itu juga bisa memproduksi. Gula merah apa ya? Untuk diabetes. Diabetes enggak Pak, tetap ini. Jadi pakainya gula jagung dan memang saya pakai minyaknya aja untuk promosi itu minyak jagung, bukan minyak biasa. Jadi untuk yang diabetes bisa juga pakai minyak kelapa yang ini ya? Iya. Oh benar kayak kita yang dulu ya? Iya. Jadi pakai minyak jagung. Jadi bahannya itu memang aman untuk yang diabetes. Berarti nanti kalau pengembangan apalagi mau jadi jurnal atau apa itu didetailkan lagi saran saya, terutama dari sisi keunggulan produk, ya. Sehingga nanti misalkan keunggulannya ini aman, itu detailkan ini apalagi kalau misalkan mau itu sebagai lulus dari lab ya dan sebagainya. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya. Simple, kecil tapi indah istilah saya. Kecil, small is beautiful. Kemarin saya juga udah sempat ngobrol Pak dengan ini ahli gizi dari saya karena saya memang kerjasama dengan puskesmas ya Pak. Jadi saya udah sempat bisa masuk ke kalau nggak ke lab pangan IPB dulu. Iya, ya awalnya saya karena memang saya pengen tahu, jadi saya mungkin yang ke mereka dulu karena kan saya awam ya Pak. Jadi saya minta arahannya kemana nanti saya kemana. Ya kalau yang pakai sertifikasi mungkin lab PPO atau lab teknologi pangan IPB. Kalau salah IPB ya kebetulan saya lulusan IPB juga, tapi beda ini. Kalau salah lengkap teknologi pangan gizi. Kalau bisa ke teknologi pangan gizi. Kayak kalau sudah punya sertifikasi dari IPB dari ini kan berarti kan punya reputable. Kalau reputable artinya tentu nanti pasti kalau nanti dipatenkan atau diberikan tentu itu pasti mengiringi semua kemasannya, standarnya. Oke, ini cukup dari saya, nggak usah. Jadi menurut saya produk knowledge dan sebagainya sudah oke. Kemudian tinggal kalau mau jadikan ini ya, ini metodenya apa? Harus jelas kan? Terus sampelnya siapa saja? Tadi kan saya lihat ada kayak survei pasarnya ya. Kalau mau jadikan kalau untuk standar tugas mata kuliah itu sudah excellent. Tapi kalau untuk dikembangkan jadi jurnal, dikembangkan jadi riset, misalkan skripsi ya, atau tugas akhir masing-masing, it's okay, boleh-boleh. Tapi kadang-kadang memang tergantung pada selera persetujuan dari pembimbingnya. Tetapi menurut saya sekarang ini kan student center, artinya tugas akhir dan sebagainya, proyek akhir dan sebagainya itu core-nya ada di mahasiswa, bukan di dosen. Dosen itu logikanya hanya
mengarah ke apalagi kan Merdeka Belajar itu sekarang udah sampai segitunya. Kita aja bisa kuliah dari mana aja kan, apalagi tugas yang jelas harus memenuhi kaidah-kaidah ini. Tapi kalau dari sisi bisnis development, oke, silakan, terima kasih, itu aja tuh dari saya dulu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih